Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nadifah dari kelompok 5 Biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Isnanda dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Marita dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang metabolisme lemak. Lemak atau lipid. Lemak atau lipid ini merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan, baik secara aktual maupun potensial dengan asam lemak. Sifat dari lemak atau lipid ini yaitu relatif tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether, kloroform, dan juga benzena. Fungsi dari lemak ini yang pertama yaitu sebagai sumber energi yang efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Selanjutnya yaitu sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu. Lalu kelanjutan dari fungsi lemak ini yaitu sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan juga vitamin K, sebagai pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantaran lemak, sebagai penghasil energi tertinggi, penahan rasa lapar, karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Sebagai salah satu bahan penyusun membran sel, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. Sebagai salah satu bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati, dan hormon seks, khususnya untuk kolesterol, pembawa zat-zat makan esensial. Lalu ada jenis-jenis lemak. Yang pertama, berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada lemak sederhana. Lemak sederhana ini tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana ini adalah lilin malam atau plastisin, lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, dan minyak atau lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran ini merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran ini adalah lipoprotein, gabungan antara lipid dan dengan protein. Kemudian ada fosfolipid, gabungan antara lipid dan fosfat, serta fosfatidilkolin yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat, dan juga kolin. Lalu selanjutnya ada lemak asli atau derivat lemak. Derivat lemak ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Lalu yang kedua ini berdasarkan kejenuhannya. Yang pertama ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh ini berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Yang kedua ada asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh ini berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Sumber lemak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada berasal dari tumbuhan atau hewani. Contohnya yaitu kelapa, kemudian ada kemiri, zaitun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari hewan atau hewani. Contohnya yaitu ada daging, susu, dan keju. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada fosfoligliserida dan lipid kompleks. Fosfoligliserida ini mempunyai pengertian yaitu molekul dari sifat lipid yang berlimpah di dalam membran biologis. Penerapannya dibagi menjadi 2, yaitu komponen penyusun membran sel, dan yang kedua yaitu untuk agen emulsi. Kemudian lipid kompleks. Lipid kompleks ini sendiri mempunyai pengertian yaitu kombinasi antara lipid dengan molekul lainnya. Contohnya yaitu ada lipoprotein yang merupakan kombinasi antara lipid dengan protein. Nah,
Di lipoprotein ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada kilomikron, yang kedua lipid non-gliserida, yang ketiga sphingolipid, dan yang keempat yaitu ada kolesterol. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Metabolisme lemak. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Gliserol masuk sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air maka diangkut oleh micelus dalam bentuk besar disebut emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus atau enterosit. Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan trigliserida ini dinamakan esterifikasi. Sewaktu-waktu, jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menjadi sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Secara ringkas, hasil akhir dari pemecahan lipid di makanan adalah asam lemak dan gliserol. Maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka. Sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Baik asam lemak dan diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil koenzim A. Selanjutnya, sebagaimana asetil koenzim A dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil koenzim A dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil koenzim A dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil koenzim A sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton, asetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolik. Keadaan ini yang dapat menyebabkan kematian. Metabolisme lemak.
Untuk langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dari pencernaan trigliserida yang ditemukan baik dalam sebuah makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam lemak dan yang paling sering monogliserida yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut oleh kilomikron, jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal sebagai lipoprotein ke dalam sistem getah bening. Sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan ke dalam suatu dari 3 cara. Karena mereka juga diangkut ke hati, sel-sel otot atau sel-sel lemak yang dimana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, mereka diubah menjadi jenis kolesterol jahat yang dikenal sebagai very low density lipoprotein atau VLDL dan dilepaskan ke dalam aliran darah di mana mereka bekerja untuk mengangkut lipid lain. Trigliserida dikirim ke sel-sel otot, dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan untuk energi di lain waktu. Hal yang menyebabkan peningkatan ukuran sel-sel lemak terlihat pada seseorang sebagai peningkatan lemak tubuh.